negara kita antara lain adalah Salafi Wahabi, Wahabi atau Salafi. Kemudian selain Wahabi yang berkembang juga Syiah. Cuma Syiah ini tidak banyak di Aceh, walaupun ada. Kemudian selain Syiah, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini juga berkembang, cuma karena sudah dibubarkan oleh pemerintah sejak kira-kira setahun yang lalu. Sekarang kawan-kawan Hizbut Tahrir tidak berani beraktivitas, tidak berani menampakkan diri, gak berani. Malah yang lucu, tahun 2015 ada Hizbut Tahrir datang ke Jember untuk menemui saya. Waktu itu ada seorang kiai di mana orang tua saya dan mertua saya belajar di pondoknya kiai itu. Pagi-pagi beliau telepon saya, kamu bisa ke rumah Syekh Kiai, karena beliau gurunya orang tua dan ayah saya. Saya ada tamu dari ibu kota dan dari Eropa. Ini kalau kamu yang menemui pas, kamu kan sering ke luar negeri. Siap. Setelah saya datang, ternyata tamu itu dari Jakarta, dari Jogja, dari Malang, dari Swiss, Eropa. Tuh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir. Setelah ketemu ternyata mau klarifikasi pada waktu itu. Ada apa? Ini Pak Kiai, kita ini mau klarifikasi, mau tanya. Gimana? Ini anak buah Pak Kiai, orang-orang NU beberapa waktu yang lalu menurunkan bendera HTI. Benderanya HTI itu kan tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kenapa diturunkan? Apakah NU itu gak senang dengan La ilaha illallah? Mereka tanya begitu. Saya bilang NU ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan ditanya senang gak senang pada La ilaha illallah. Itu jiwa raga, hidup mati. Kita ini hidup senang dibacakan tahlil, mati ingin dibacakan tahlil. Kamu mungkin gak baca karena kamu HTI, kamu gak baca tahlil mungkin. Lalu terus kenapa diturunkan? Ya kamu kan cuma propaganda. Benderanya aja La ilaha illallah, kamu diajak tahlilan gak mau. Sekarang ini ada orang-orang yang suka nanti kalau buat bendera La ilaha illallah, diajak tahlil gak mau, cuma dijadikan bendera. Lah itu gak boleh begitu, kamu propaganda, gak boleh. Nah yang dari Eropa itu disebut Syekh. Siapa? Saya sebutkan namanya ya, Syekh ini katanya. Kemudian kira-kira 5 bulan yang lalu saya tulis cerita itu di medsos. Karena kemarin ya ada gaduh tentang bendera Kalimah Tauhid yang dibakar oleh kawan-kawan Banser di Garut di Jawa Barat. Akhirnya saya tulis cerita itu. Ada tamu Syekh ini dari Eropa, lalu dari Jakarta, dari sini. Kira-kira dapat 4 hari mereka datang ke rumah. Cuma yang Syekh gak ikut. Bilang, Pak Yai, sebenarnya kawan kami yang namanya ini dari Swiss bukan Syekh itu. Siapa? Pak, dipanggil Pak. Itu Pak katanya, bukan Syekh. Padahal dulu bilangnya Syekh pada saya. Ini siapa? Ini Syekh Fulan dari Eropa, Syekh kami. Sekarang Pak Fulan, Syekhnya dibuang. Dan terus sekarang kerjanya apa? Bukan Syekh Pak Yai. Dulu beliau ini bisnisnya mebel. Lah terus sekarang jadi Pak Tani katanya. Karenanya tolonglah dihapus yang di medsos tuh, nanti kita ini berurusan dengan polisi atau dengan apa, kita ini cari aman katanya. Akhirnya saya hapus namanya. Mereka ini artinya mereka takut, namanya disebut sudah takut sekarang. Itu HTI. Nah, Syiah dan Wahabi ini masih tetap marak di negara kita. Karena Wahabi tidak bisa dilarang. Mengapa Wahabi gak bisa dilarang?
mereka sedang mengendalikan tanah suci. Kalau Wahabi dilarang, mungkin nanti haji umrah dipersulit. Makanya ya dibiarkan. Ini Islam yang baru ya, yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah ini juga sebagian daerah dilarang. Jawa Timur sejak tahun 2012 Syiah dilarang mengadakan aktivitas berdasarkan keputusan peraturan Gubernur Jawa Timur. Karena ada kerusuhan ya di Madura, orang-orang Syiah itu diusir dari kampung halamannya. Nggak boleh tinggal di kampungnya kecuali bertaubat kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini berbeda. Nah, sekarang ini tantangan yang paling berat, terutama di Aceh, itu adalah Wahabi Salafi. Mungkin kalau Wahabi di sekitar sini ada ya? Ada atau banyak? Banyak ya? Ya emang di Aceh ini banyak Wahabi. Nah, ini memang tantangan bagi kita. Mengapa? Karena mereka keluarga kita, ya saudara kita. Kadang sholatnya di masjid yang sama, cuma sholatnya beda. Bedanya apa? Sebagian Wahabi ini kalau sholat beda dengan Wahabi yang dulu. Kalau Wahabi yang dulu cara sholatnya yang beda dengan kita, cuma baca usolli. Kalau kita baca usolli, mereka gak baca. Sekarang ini perbedaannya bukan soal usolli, posisi tangan beda dengan yang dulu. Kalau Wahabi yang dulu ketika bersedekah, tangan ini biasanya diletakkan di atas pusar, di bawah susu kita. Wahabi yang sekarang tangan itu diletakkan di bawah leher. Karena ditaruh di bawah leher, akhirnya mirip layang-layang. Ini sekarang, jadi mereka selalu berbeda. Kemudian kaki, ini cara sholat ya, kakinya. Kalau yang dulu kakinya sama dengan kita, jarak kaki kanan dan kiri di depan kira-kira sejengkal, yang belakang kira-kira segenggam. Sekarang ini kaki mereka jaraknya 30 cm, kadang setengah meter. Ini mereka. Dan biasanya kalau sholat menginjak kaki jamaah sebelah. Tapi gak ada ya di Sigli, di Bernun belum ada. Hah? Banyak yang kalau jamaah menginjak kakinya orang. Sholat aja menginjak kakinya orang, ganggu orang gitu. Nah itu apa namanya, itu dianggap ajaran bagi mereka. Kita ini kalau diinjak sama mereka kan marah kan, ini kan ganggu. Mereka kalau diinjak senang. Mengapa? Wah ini berarti sudah ikut saya ini. Ini kalau diinjak. Jadi sholatnya beda, sudah gak sama dengan Wahabi yang dulu. Ini bukan hanya posisi kaki, aminnya beda. Kalau yang dulu baca amin itu bareng dengan aminnya imam. Waladhdallin, amin, bareng sama imam. Yang sekarang enggak, nunggu imamnya selesai dulu amin. Amin, amin. Ini yang sekarang. Kalau nggak percaya diperhatikan, karena di kitabnya seperti itu. Ini tata cara sholat. Kemudian bukan hanya sholat, acara-acara sebelum dan sesudah sholat. Kita ini kalau habis sholat biasanya zikir bersama, zikir berjamaah, dipimpin oleh imam. Kalau mereka nggak ada zikir berjamaah, nggak ada. Kita ini kan sholat, zikir berjamaah, sholatnya berjamaah, zikirnya berjamaah, karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang ciri khasnya berjamaah. Jamaahnya di mana? Sholat fardu berjamaah, zikir berjamaah.
Kemudian sholawat berjamaah. Baca zikir seperti tadi berjamaah. Kemudian apa lagi? Baca yasin berjamaah. Baca tahlil berjamaah. Makan berjamaah. Pergi kemana-mana, umroh, ziarah berjamaah. Karena memang ahlus sunnah wal. Dan kita membangun jamaah dengan masyarakat sekitar. Membangun jamaah. Hubungan apa namanya? Membangun hubungan kebersamaan. Ini namanya ciri khas ahlus sunnah wal jamaah. Belajar berjamaah, apapun berjamaah. Ini kalau ahlus sunnah wal jamaah. Kalau mereka gak ada berjamaah, jamaahnya cuma sholat, hanya sholat saja. Setelah itu gak ada jamaah. Padahal berjamaah sholat itu sebenarnya simbol agar di dalam aktivitas-aktivitas yang lain kita juga berjamaah. Karena anjuran berjamaah ini bukan hanya dianjurkan ketika sholat fardu, sholat Jumat, bukan hanya itu. Anjuran berjamaah, zikir berjamaah. Ini zikir berjamaah ini dalilnya banyak sekali, gak perlu dibicarakan. Justru yang gak mau zikir berjamaah gak punya dalil. Ini zikir berjamaah. Kita ini habis sholat zikirnya berjamaah. Kalau mereka yang sebelah ini, kan mereka kalau banyak berarti ada di sebelah sini ya. Ada di sebelah. Mereka ini kalau habis sholat, imamnya langsung menghadap jamaah. Lalu bibirnya komat kamit gerak-gerak. Jamaahnya gak dengar, baca apa ini? Karena jamaahnya gak dengar, jamaahnya bingung. Ini mau baca apa ya? Akhirnya jamaahnya gerak-gerak juga, gak ngerti apa yang mau dibaca. Ya pokoknya gerak-gerak lah, sama-sama gak ngerti. Akhirnya tolak-toleh. Begitu ada kawannya turun, yang lain ikutan turun. Nah yang gitu itu katanya sunnah. Kalau zikir nyaring kata mereka bid'ah. Ini kata mereka. Loh, kok bisa zikir nyaring habis sholat itu bid'ah? Gak ada bid'ah zikir nyaring habis sholat. Mengapa? Karena di dalam kitab-kitab hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Syafi'i dalam kitab riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Ad-Du'a, riwayat Imam Al-Baihaqi dan lain-lain. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari sholatnya, maka Rasulullah berzikir dengan sautihil a'la, suaranya yang paling nyaring. Sahabat yang berjamaah jumlahnya 500 dengar semua, karena Rasulullah pakai suara paling nyaring, bukan pelan-pelan. Makanya para sahabat tahu zikir apa yang biasa dibaca Rasulullah sehabis sholat. Mengapa para sahabat tahu? Karena Rasulullah bacanya nyaring. Coba Rasulullah gak nyaring, gak ada yang tahu. Ya buktinya mereka kalau berjamaah makmumnya gak tahu baca apa imam itu, karena gak nyaring. Ini sudah berlaku sejak masa Rasulullah. Lalu ketika hadis ini disampaikan, mereka bilang, oh kalau begitu gak apa-apa Pak Kiai, imamnya nyaring. Terus jamaahnya gak boleh nyaring. Loh kenapa gak boleh? Dulu gak ada begitu. Jamaah gak zikir nyaring dulu masa Rasulullah. Loh kamu kok tahu? Wong rekamannya gak ada kok zaman Rasulullah ke sekarang. Wong dulu belum ada YouTube, belum apa, sudah tahu kalau gak nyaring. Terus gimana? Yang benar sejak masa Rasulullah, para sahabat itu kalau berzikir habis sholat suaranya nyaring. Ini riwayat dalam Sahih Bukhari.
Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad. Semuanya meriwayatkan begitu. Kata Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Inna raf'as saut bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya menyaringkan suara dengan zikir, mengeraskan suara dengan zikir, ketika para sahabat selesai sholat maktubah, itu berlaku sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini artinya apa? Pada masa Rasulullah, para sahabat itu kalau berzikir, zikirnya nyaring. Begitu ini disampaikan, mereka bilang lagi, kalau begitu gak apa-apa jamaahnya nyaring. Loh terus, cuma gak boleh yang dibaca itu seragam, gak boleh, harus beda-beda yang dibaca katanya. Biar kocar kacir zikirnya. Ini mereka, loh, kenapa harus beda-beda? Dulu gak ada bacaan seragam. Kalau para sahabat zikirnya gak seragam dengan Rasulullah, sahabat gak tahu bacaan zikirnya Rasulullah. Para sahabat ini hafal, tahu zikir Rasulullah sehabis sholat, berarti menunjukkan kalau mereka bacaannya seragam. Coba misalnya tadi yang mimpin zikir, Tengku siapa tadi itu? Bu Dedi. Tengku Dedi misalnya baca zikir Astaghfirullahaladzim. Lalu masing-masing yang lain bacaannya beda-beda, keras-keras. Kira-kira satunya baca Yasin, satunya baca Fatihah, satunya Al-Ikhlas, satunya Qul Falaq. Baca Al-Falaq, satunya baca An-Nas, satunya baca yang lain. Kira-kira setelah selesai ditanya, tadi Tengku Dedi baca apa ya? Kira-kira hafal apa enggak? Enggak tahu. Mereka ini sukanya ngarang, sukanya menyalah-nyalahkan. Zikir nyaring disalah-salahkan. Gak salah zikir nyaring itu. Karena zikir nyaring ini faedahnya banyak, apalagi yang membaca imam. Apa faedahnya? Kalau zikirnya nyaring, jamaah yang tak pernah mengaji di dayah, di pondok, bisa tahu caranya zikir. Yang pertama. Yang kedua, zikir nyaring itu dapat mengusir ngantuk. Kalau nyaring-nyaring bisa tidak paling tidak imamnya agak ngantuk habis sholat. Karena walaupun di imam tuh ngantuk juga. Saya tadi sampai di sini ngantuk sekali. Karena seharian pindah tempat duduk, makan, minum, entah berapa kali dari tadi. Nggak tahu sudah berapa kali. Kita berzikir hilang ngantuk. Ketika berzikir karena nyaring-nyaring, ngantuk-ngantuk sedikit begitu. Mencoba zikirnya pelan mungkin ketiduran tadi. Nah, kemudian lagi zikir nyaring ini ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Zikir nyaring ini dapat mengusir setan. Kata Sayyidina Umar, zikir nyaring itu tordun lisyaitan, mengusir setan. Buktinya di masjid atau di manasah, kalau ada sholat berjamaah, kalau ada setan ikut sholat, lalu imamnya zikir nyaring, kira-kira setannya pergi apa gak pergi? Nah, berarti zikir nyaring mengusir setan. Karenanya kalau ada acara zikir nyaring lalu ada yang pergi, berarti dia setan. Nah, ini faedahnya zikir nyaring. Jangan dikira gak ada gunanya. Ini zikir nyaring. Kemudian lagi, tradisi kita ini selain zikir berjamaah dan zikir nyaring, ada doa bersama. Kalau mereka gak ada doa bersama, doa sendiri-sendiri, biasanya gak doa. Doa apa gak doa? Gak doa. Doa bersama ini oleh mereka dibidahkan. Mereka kalau ngumpul dengan kita aja acara kenduri, kalau makan dulu ikut makan. Setelah itu ketika waktunya doa, yang lain baca amin, angkat tangan.
dia tangannya gak diangkat, kemudian mulutnya diam santai aja, seperti gak terjadi apa-apa. Mengapa? Katanya bid'ah. Loh, kok bisa doa bersama dibid'ahkan? Doa bersama ini ajaran Al-Quran, bukan ajaran siapa. Jadi Al-Quran yang mengajarkan doa bersama. Siapa yang mengajarkan? Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini mungkin ya, Tengku Harun oleh orang tuanya dikasih nama Harun, mungkin karena orang tuanya cinta para nabi, makanya disebut, diberi nama Muhammad Harun gitu. Amin. Jadi memang pakai nama para nabi itu bagus. Ketika Nabi Musa berdoa, ya, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Telah dikabulkan doa kamu berdua, Musa dan Harun, maka lakukan perbuatan yang lurus. Kata para ulama salaf, para ulama ahli tafsir, ini yang berdoa Nabi Musa. Tapi kenapa yang dikabulkan dua orang, Nabi Musa dan Nabi Harun? Ulama salaf menyimpulkan da'a Musa wa ammana Harun. Nabi Musa ini yang berdoa, sedangkan Nabi Harun adalah yang membaca amin. Jadi kalau doa bersama berarti ikut ajaran para nabi. Ajaran para nabi yang ada di dalam Al-Quran. Ajaran Al-Quran gak mungkin sesat. Jadi doa bersama ini bukan ajaran sesat, tetapi ajaran Al-Quran. Nah, karena doa bersama ini ajaran Al-Quran dan memang termasuk tata cara agar doa kita cepat dikabulkan, maka ditegaskan di dalam sabda baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Rasulullah bersabda, la yajtami'u qaumun muslimun fayada'u ba'dun wa yu'amminul ba'dul akhar illa stajaballahu du'a'ahum. Tidaklah berkumpul orang-orang Islam, orang Islam berkumpul, lalu sebagian baca doa dan yang lain membaca amin, kecuali Allah pasti mengabulkan permohonan mereka. Nah, ini artinya apa? Di dalam doa bersama ada barokah, ada keberkatan. Doa jamaah itu yang ada di situ dijamin doanya dikabul. Berarti kalau begitu doa bersama termasuk tata cara agar doa kita dikabulkan. Itu kedua. Ketiga, berarti doa bersama itu hukumnya sunnah alias dianjurkan karena mempercepat terkabulnya doa. Apalagi doanya baca sholawat. Karenanya saudara-saudara kaum muslimin yang datang di tempat ini majelis zikir, majelis ilmu, majelis para malaikat berdatangan ke tempat ini, majelis rahmat dan ampunan Allah diturunkan. Kalau hadir ke majelis zikir, majelis ilmu, hadirkan dalam hati kita hajat-hajat. Ya Allah, anak saya jadi orang soleh, anak saya jadi orang yang solihah. Hadirkan di dalam pikiran kita. Mengapa? Siapa tahu dikabulkan oleh Allah, dan biasanya dikabulkan. Imam Ghazali itu ayahnya bukan ulama besar, bukan, tetapi rajin datang ke tempat pengajian, majelis-majelis ilmu rajin datang. Setiap ada majelis ilmu, ayahnya Imam Ghazali selalu berdoa kepada Allah sambil menangis-nangis agar anaknya dijadikan orang seperti yang mengajar di situ. Nanti majelis ilmunya Syekh ini hatinya menangis pada Allah, ya Allah, anak saya jadikan seperti itu. Nanti ketemu Syekh lagi di majelis pengajian, ya Allah, anak saya seperti itu. Setiap ada orang alim
ilmunya diminta kepada Allah agar mengalir pada anaknya. Kalau ada 5 orang alim, ilmunya digabung lalu pindah ke anak kita, berarti kan paling alim kan? Akhirnya apa yang terjadi? Imam Ghazali menjadi ulama besar. Imam Ghazali ini menjadi satu-satunya ulama yang menyandang gelar Hujjatul Islam. Nggak ada lagi ulama yang diberi gelar Hujjatul Islam, nggak ada. Cuma beliau yang pantas menyandang gelar Hujjatul Islam ini cuma Imam Al-Ghazali. Mengapa? Ayahnya setiap datang ke majlis zikir, ke majlis ilmu, selalu berharap, berdoa kepada Allah agar seperti dijadikan seperti orang yang alim itu. Karenanya kalau ada majlis zikir, majlis ilmu, semua hajat-hajat kita dihadirkan. Saudara-saudara kita yang gak hadir, hadirkan juga dalam hati kita. Ya Allah, itu ada saudara saya di rumah gak datang. Kalau engkau berikan aku pahala, berikan dia keberkatan dari doa kami. Harus seperti itu. Mengapa? Biar sama-sama dapat. Ini namanya zikir berjamaah. Mereka gak mau zikir berjamaah. Mereka ini selain gak mau zikir berjamaah, gak mau zikir bersama, ini sukanya ngomong buat-buat, bicara apa namanya, buat-buat ya, gak sungguhan. Saya kemarin begitu sampai di Aceh, ada orang memutar video. Isi videonya Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Kata dia, Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um melarang zikir bersama setelah sholat. Padahal saya punya kitab Al-Um. Saya sudah lama baca kitab Al-Um. Gak ada larangan zikir bersama setelah sholat. Gak ada. Malah kalau zikir itu tambah semangat, orang bisa paham zikir, Imam Syafi'i menganjurkan. Dan hadis bahwa Rasulullah kalau berzikir setelah sholat, suaranya paling nyaring, yang meriwayatkan Imam Syafi'i. Ya, cuma orang ini bilang Imam Syafi'i dalam kitab Nah, ini kira-kira Imam Syafi'i yang mana ini? Kok beda dengan Imam Syafi'i yang kita pelajari? Ya mungkin tetangga dia ada namanya Imam Syafi'i. Karena gak ada. Ya mereka ini sukanya bilang Imam Syafi'i. Kitab Al-Um seakan-akan sudah selesai baca kitab itu. Loh, kitab Al-Um tuh 6 jilid. Bacaannya repot. Itu kitab Al-Um. Saya saja gak selesai dari dulu. Ini kayaknya dengar info hoax ya, info apa namanya, hoax atau hoax dari orang lain disampaikan, nggak pernah cek, nggak pernah baca, atau mungkin ya dibohongi orang, bilangkan di kitab nggak boleh. Coba orang ini punya kitab lalu baca sendiri dan faham pada bacaan itu, insya Allah nggak melarang. Karena apa yang kita lakukan ini memang tidak keluar dari apa yang ada di dalam kitab Al-Um. Ini alhamdulillah ini kuenya datang lagi. Entah mau ditaruh di mana. Ini bukti kalau kita memang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Orang ahlus sunnah itu senang ngasih makan. Mengapa senang ngasih makan? Karena ngasih makan itu pahalanya besar. Jangan dikira masih ngasih makan begini ini gak ada pahalanya. Ini pahala yang luar biasa banyaknya. Ngasih makan ini. Kita ini ada keluarga meninggal, sedekah makan. Anak kita mau berangkat ke dayah, kadang sedekah makan. Kalau di Jawa istrinya hamil dapat 4 bulan makan. Dapat 7 bulan makan. Di sini 7 bulan ada? Ada. Kalau 7 bulan hampir merata di Nusantara. Kalau 4 bulan?
5 bulan ya, karena 4 bulan itu masa tiupnya ruh. Kalau orang Jawa makan, dan makannya macam-macam. Biasanya ada ayam, ada apa, terus ada sayur-sayur 7 macam. Sayurnya 7 macam. Rojak buah. Ada rujak buah, ada apa-apa. Dan itu biasanya ditafsir-tafsirkan. Kalau makanannya agak pedas, ini bayinya perempuan. Ya, orang-orang dapur itu bilang begitu. Kadang laki-laki ditafsir perempuan, malah laki-laki. Nah, ini jangan dikira gak ada gunanya ngasih makan. Mereka ini kan gak mau ngasih makan, tapi kalau dikasih makan mau. Ya, mereka ini cuma gak mau rugi lah, maunya untung. Nah, ngasih makan ini pahalanya besar. Mengapa pahalanya besar? Pertama, orang yang senang ngasih makan pertanda ibadahnya diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin. Itu pertama begitu. Karena di dalam hadis seperti itu. Nah, mereka ini biasanya gak senang ngasih makan. Jangan-jangan orang yang gak senang ngasih makan pertanda ibadahnya tidak diterima. Diterima gimana? Wong sholatnya salah-salah, berdirinya keliru, tangannya keliru, sebelum sholat gak suka pada jamaah sebelah, habis sholat dengar zikir lari. Makanya gak suka ngasih makan. Itu yang pertama. Yang kedua, ngasih makan ini pahalanya besar sekali. Rasulullah SAW pernah ditanya, hadis Sahih Bukhari Muslim, ayyul islami khair, amalan apa dalam Islam yang paling baik? Apa dalam Islam amalan paling baik? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu ngasih makan pada orang. Jadi ngasih makan ini amalan paling baik. Mengapa paling baik? Ngasih makan ini biasanya orang yang ngasih juga merasakan makanannya. Dan orang kalau habis ngasih makan biasanya gak kepikiran, gak ingat lagi. Lain misalnya kamu ngasih sepeda motor pada orang, pasti dibaca, itu dari saya itu sepedanya. Apalagi ngasih mobil, oh itu Ustadz yang pakai, itu saya mobilnya itu. Tapi kalau ngasih makan kan enggak kan, itu kemarin makan di rumah saya. Karena sudah biasa. Makanan ini biasanya begitu selesai orang tuh gak kepikiran, dianggap gak ada. Makanya pahalanya besar. Dan kata Sayyidina Ali, pahala ngasih makan ini besar sekali. Sayyidina Ali berkata, la an ajma'a ikhwani ala sa'in aw sa'in ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa uqtiqa nasamatan. Seandainya aku mengundang sahabat-sahabatku pada makanan 1 sok atau 2 sok. 1 sok itu nisabnya zakat fitrah, beras gak sampai 3 kilo. 1 kilo katanya kalau di PD cukup 10 orang ya. Kalau 1 kilo dimakan berapa orang biasanya? 10 apa 5 orang? 10 ya. Kalau 3 kilo berarti 30 orang. Kalau 6 kilo 60 orang. Kata Sayyidina Ali, mengundang orang 30 atau 60 untuk makan lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar membeli budak lalu aku merdekakan. Artinya apa? Ngasih makan 30 orang pahalanya lebih afdal daripada memerdekakan budak. Sekarang budak sudah gak ada. Dan seandainya ada harganya mahal. Mungkin harganya seperti Kijang Innova. Kijang Innova itu kalau petani itu kira-kira berapa panen mau beli itu. Ya mungkin kalau sawahnya dijual baru beli Kijang.
Tapi ternyata ngasih makan 30 orang pahalanya seperti kijang. Jangan dikira kecil ngasih pahala ngasih makan. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang senang ngasih makan itu dapat melembutkan hati. Baik pada orang, murah senyum, gampang menolong orang. Itu kalau hatinya lembut, gak gampang emosi. Hatinya lembut karena senang ngasih makan. Dalam hadis ya dari Abu Hurairah, anna rajulan yashku ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, gimana hati ini keras? Kalau ada nasihat masuk telinga kanan, keluar dari yang kiri. Dari yang kiri, keluar dari yang kanan. Kalau ada acara keagamaan, ngaji atau apa, kayaknya berat. Kayak ngantuk. Tapi kalau duduk di rumah, di depan TV itu gak ngantuk. Rasulullah menjawab, idza aradta ayyalina qalbuk fa'at'im miskinan wamsah ra'sa yatim. Kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Berarti ngasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Orang ini kalau hatinya lembut, habis sholat bersalaman. Ini hatinya lembut. Kalau hatinya gak lembut, habis sholat gak mau salaman, langsung pergi marah-marah. Ini hatinya gak lembut ini. Orang gak suka ngasih makan. Wamsah ra'sa yatim. Kalau ingin lembut juga usap kepala anak yatim. Kepala anak yatim diusap. Biasanya kalau di Jawa mengusap kepala anak yatim ini tradisinya bulan Muharram. Kalau di Pidi bulan apa? Maulid. Bulan Maulid ya. Ya maksudnya mengusap itu menyayangi anak yatim. Nah, maksudnya menyayangi, setelah diusap dompetnya dibuka. Jangan cuma diusap. Kalau cuma diusap satu masjid ngusap semua, ya panas kepalanya. Habis diusap itu kasih uang, biar hatinya lembut. Kalau ingin lembut, lebih lembut lagi, yang agak sering-sering ngusap. Ya caranya macam-macam, bisa mengadopsi anak yatim atau ibunya diambil. Insya Allah kalau mamanya diambil tiap pagi mengusap. Tapi mungkin yang di rumah nanti jadi keras juga itu. Yang suruh ngusap juga barangkali sembuh. Ini sepertinya hadis ini isyarat agar kalau ada anak yatim itu diambil, diusap. Biasanya mau mengusap kalau bukan anak sendiri kan berat. Nah kalau sudah jadi anak, walaupun anak tiri kan agak ringan. Jadi kalau ingin lebih lembut lagi ya dikawin itu. Ini kalau laki-laki suka begini. Ini hadisnya orang laki-laki. Jadi jangan dikira ngasih makan itu gak ada gunanya, besar. Dan ngasih makan ini, orang ngasih makan ini dapat menghapus dosa-dosa besar. Di dalam hadis ya, ada hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bercerita tentang anna abidan min bani Israil ta'abbada fi sawma'atihi sittina sanah. Ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel beribadah di tempat ibadahnya selama 60 tahun. Gak pernah keluar. Kalau siang berpuasa, zikir. Kalau malam sholat berdoa pada Allah. Istirahat sebentar. 60 tahun. Gak pernah keluar. Setelah dapat 60 tahun turun hujan. Kayak tadi ini kan hujan kan ya. Nah, di Arab di Timur Tengah itu dulu hujan setahun sekali kalau ada. Kalau di Aceh ini kan bukan setahun sekali, sehari 2 kali kadang. Nah, setelah turun hujan, tanah-tanah di sekitarnya hijau. Karena banyak rumput-rumput yang tumbuh, tanam-tanaman tumbuh.
Melihat hijau-hijau itu, ahli ibadah ini berpikir, coba saya keluar berzikir di antara rumput-rumput dan pohon-pohon, pokok-pokok yang hijau itu. Karena bersyukur kepada Allah, mungkin pahalanya lebih besar. Niatnya ditata dengan baik. Karena beliau ingin berzikir di antara rumput dan pepohonan, maka niat keluar dari tempat ibadah itu membawa bekal 2 potong roti. Membawa roti 2 potong. Di perjalanan sambil berzikir di antara rumput-rumput itu, orang ini bertemu dengan seorang wanita, perempuan. Karena gak ada orang, berduaan ya, ngomong-ngomong lama-lama, akhirnya orang ini terjerumus dalam perzinahan. Na'udzubillah min. Setelah berzina, laki-laki ini menyesal, takut kepada Allah, merasa malu. Karena dari rasa malunya kepada Allah, orang ini langsung pingsan. Ya Allah, ini beribadah 60 tahun kok keluarnya begini yang dikerjakan, pingsan. Takut. Begitu siuman, karena dia hadas besar, perlu mandi, cari-cari air. Ternyata tidak jauh dari situ ada genangan air hujan. Mandilah ahli ibadah di tempat air hujan itu. Ketika sedang mandi, ada pengemis datang minta belas kasihan. Tuan, saya ini minta uang. Atau minta apalah, saya tidak punya apa-apa, saya pengemis. Lalu kata ahli ibadah itu, saya kalau uang nggak ada, tapi kalau kamu mau makan itu roti 2 potong. Kamu bawa aja roti, bawa semua. Setelah orang itu pergi, tidak lama kemudian ahli ibadah ini meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, ada 2 malaikat datang. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka, yang akan membawa ruhnya. Kata yang malaikat surga, ini bagian saya, karena ini 60 tahun ibadah gak pernah keluar. Kata yang malaikat neraka, loh ini bagian saya, ini sebelum mati berzina. Akhirnya ditimbang, pahala ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Begitu ditimbang, pahala ibadah 60 tahun itu kalah, jadi ringan. Lebih berat dosa zina 1 kali. Nah, kata malaikat neraka, nah ini punya saya berarti. Ini pahala ibadahnya kehapus gara-gara zina 1 kali. Lalu kata malaikat yang surga, sebentar, ini tadi sebelum mati bersedekah roti 2 potong pada pengemis, coba timbang lagi. Akhirnya ditimbang lagi, roti 2 potong itu digabung dengan ibadah 60 tahun, ditimbang dengan zina 1 kali. Begitu ditimbang, ternyata roti 2 potong ini timbangannya berat sekali, zinanya menjadi ringan dan diampuni oleh Allah. Akhirnya masuk surga, padahal hanya sedekah roti 2 potong. Nah, ini roti di sini berapa potong ini? Ini 1, 2, ini 4. Yang ini Banyak. Terus ini 3, ini apa ini? Nah, banyak. 2 potong saja itu dosa besar bisa diampuni. Apalagi ayam potong. Tapi kalau di Aceh gak ada ayam potong. Ada Ayam tangkap. ayam tangkap tuh ayam potong. Bukan. Yang ada ayam tangkap ya, sama ayam kurung. Satunya ditangkap, satunya dikurung. Orang Aceh ini kalau ada maulid di Malaysia, sembelih kambing 20. Jadi yang dimakan kambing saja, nasinya cuma sedikit. Lembu 10. Lembunya 10, kambingnya 20. Itu berapa potong itu? Itu kalau dibuat roti jadi berapa potong? Ini artinya apa? Jangan dikira ngasih makan itu gak ada gunanya. Ini sekarang amalan-amalan ngasih makan ini dibid'ahkan sama Wahabi. Alasannya gak ada tuntunan. Loh, gak ada tuntunan gimana? Wong itu anjuran Rasulullah memang. Yang menganjurkan ngasih makan ini Rasulullah. Justru
pelit gak ngasih makan itu yang gak bener. Dan mereka orang-orang yang membid'ahkan ngasih makan biasanya orangnya pelit. Pelit itu kata orang sini apa? Bakhil, ha? Kikir, kerit, Kikir ya, kerit, kerit. kerit. Saya ini dulu pernah diundang mereka di Jakarta kira-kira tahun 2010. Seminar nasional. Saya mau naik kereta api sampai di Surabaya karena bersamaan dengan libur besar ya, sekolah libur. Ternyata tiket habis. Tiket kereta api habis. Akhirnya saya ngubungi ke Jakarta. Maaf Ustadz, saya gak bisa ke Jakarta. Loh, kenapa Pak Yai? Tiket kereta habis. Pak Yai, ini acara nasional. Kalau Pak Yai gak datang gimana ini? Kita malu katanya. Dan Pak Yai yang diharapkan ceramah ini. Lah ini gimana tiket kereta habis? Ya Pak Yai naik pesawat lah, nanti kita ganti. Lah mestinya nyuruh naik pesawat kan dipoking dulu sama mereka. Suruh beli sendiri. Akhirnya karena kita ini, oh mungkin ini acara penting. Waktu itu pas gak bawa uang. Ada murid saya di Surabaya. Saya minta tolong, saya kasih tugas. Ada Pak Kiai, cari hutang tiket ke travel. Pulang pergi besok ke Jakarta. Akhirnya hutang waktu itu. Nah naik pesawat ini. Walaupun ngutang. Sampai di Jakarta pas hari Jumat. Begitu mau masuk ke masjid mereka, khatib yang baca khutbah di masjidnya mereka ini mensyirik-syirikan orang. Nah mereka ini biasanya kerjanya kan mensyirikkan kan. Syirik kafir. Kalau ada keluarganya sakit, minta air pada kiai, pada ustadz, syirik. Loh, ini khutbah apa ini? Khutbah itu mestinya mengajak orang bertakwa pada Allah, bukan mengkafirkan orang. Kalau khutbah mengkafirkan orang namanya bukan khutbah. Apa namanya? Ya berarti mengkafirkan orang. Akhirnya saya gak jadi Jumatan. Jangan Jumatan. Ini Jumatan rusak ini. Orang-orang dikafirkan. Lalu murid saya ini saya ajak cari rumah makan. Kita ini lapar. Kata murid saya, Ustadz, apa? Kalau bisa jangan makan dong. Kenapa? Ini acara nasional, pasti makannya nasional juga ini. Terus gimana? Kamu dari tadi belum makan? Cari yang ringan-ringan aja Ustaz. Cari bakso atau apalah. Kira-kira gak kenyang tapi gak lapar. Jadi nanti ada persiapan untuk memasukkan makanan nasional. Akhirnya saya gak makan. Ya mungkin murid saya nih ngerti, wong tiketnya aja ngutang, masa mau bayari makan di rumah makan, mungkin gitu ngertinya. Jadi mungkin kasihan pada saya. Akhirnya waktu itu makan bakso sama lontong lah. Lontong satu, bakso satu. Akhirnya ya tidak kenyang tapi gak lapar. Begitu masuk ke dalam ya, masuk ke dalam masjid habis Jumatan, ramai, kira-kira 700 orang pesertanya. Waktu itu bulan Rajab. Cuma walaupun acaranya nasional, mereka ini kan mengharamkan puasa Rajab. Suasananya seperti puasa Rajab. Nggak ada kue, nggak ada ini. Katanya puasa Rajab haram, tapi kok seperti puasa semua ini. Ini mereka nggak ada apa-apa. Begitu duduk di bawah nggak dikasih apa. Kalau tadi kan duduk di sana dikasih makan banyak. Ide macam-macam. Ada ite, ada kambing, ada telur, ada apa, sampai bingung mau pilih. Itu belum ceramah. Begitu duduk di kursi dikasih aqua seperti ini. Karena lapar, ceramah sambil minum. Ceramah belum selesai, mau minum lagi sudah habis. Loh, sudah habis. Dan nggak diganti walaupun sudah habis. Kalau ini kan apa ini, dua ini. Ini kalau ahlus sunnah itu apa saja ada itu. Jadi ahlus sunnah itu barokah. Begitu selesai acara, begitu masuk waktu asar break, surat asar.
Habis asar teruskan lagi. Setelah selesai kira-kira maghrib kurang 1 jam acara bubar. Orang-orang ini jamaah semuanya bersalaman dengan terima kasih Pak Yai, senang ceramahnya, nanti ingin ngaji lagi kata. Cuma habis acara jamaah itu kok pulang satu persatu. Loh, ini kok pulang, ada makan Pak? Enggak, ini kok pulang. Karena dari tadi belum makan. Cuma karena saya ini undangan naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta, saya ini yakin saya ini pasti makan ini. Karena ini undangan nasional. Begitu jamaah sudah pulang, tinggal ustadz yang ngubungi saya itu, begitu datang saya berdiri. Saya berdiri berjalan keluar pintu. Karena beliau juga jalan, saya berjalan juga. Saya pikir ngajak makan. Sampai di depan pintu ngajak berhenti ustadz dulu. Ini kok ngajak berhenti dulu, ada apa ini? Nah, akhirnya ustadz, iya gimana? Pak Kiai, panggilnya Kiai ke saya. Alhamdulillah Kiai, jamaah puas ceramah Pak Kiai. Mudah-mudahan barokah. Yalah, mudah-mudahan. Dalam pikiran saya, makannya mana? Kok dari tadi cuma puas-puas begitu. Nah, akhirnya orang ini nyerahkan amplop ke saya, gantinya tiket. Saya ngasih tahu tiketnya habis sekian. Saya serahkan ke murid saya, ini pegang. Habis itu minta maaf Pak Yai. Apa? Kalau ada salah, kurang minta maaf ya, minta maaf katanya. Saya jadi curiga, loh, ini belum makan sudah minta maaf ini. Apa memang nggak ada makannya? Karena biasanya penceramah itu kalau sudah minta maaf itu akhirul kalam. Mau assalamualaikum, ini mungkin mau assalamualaikum, ini minta maaf. Dan betul, habis minta maaf tangannya diangkat ngajak salaman dengan saya. Saya ditinggal pulang, nggak diantar ke bandara, nggak. Ini orang-orang yang membid'ah-bid'ahkan itu. Tamu nggak dikasih makan. Padahal di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Memuliakan tamu bukan cuma nunun apa kabar Pak Kiai, bukan cuma begitu. Kalau waktunya makan dikasih bukan minta maaf. Kalau minta maaf sudah tadi, ini minta maaf terus dari tadi. Ini mereka. Nah, akhirnya setelah keluar dari situ, saya ngajak cari makan. Pas maghrib itu, cari makan. Habis itu saya suruh hitung pada murid saya. Dia yang hutang tiket, coba dihitung. Itu nanti untuk bayar tiketnya. Nanti kalau ada lebih kamu saya kasih, jangan khawatir. Setelah dihitung, Pak Yai, ini masih kurang katanya. Loh, kurang berapa? Ini kurang 500. Kita ini gak dikasih makan, dikasih hutang lagi. Jangan dikira orang yang bilang bid'ah, bilang syirik, orangnya baik. Bukan. Mereka ini ya krit. Fasih. Artinya bakhilin. Gak suka, tapi kalau dikasih makan mereka banyak makannya. Nah, ini artinya apa ya? Kita ini wajib berpegangan dengan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi semua ajaran yang kita terima dari ulama-ulama dulu, dari Tengku Harun, dari Abu, dari Abu Mudi ya, atau dari Abu di mana-mana yang adalah, dari Abu Darus Sa'adah, kemudian Abun Tepiraya, semuanya kita tetap amalkan. Kalaupun ada orang-orang baru, ustadz baru bilang tuh bid'ah, itu tak ada dalilnya, gak perlu didengar. Mengapa? Ya mereka ini orang baru, lebih tahu orang dulu. Orang dulu tuh lebih alim daripada orang sekarang. Orang dulu. Dan semua amalan yang kita amalkan, yang kita terima dari ulama dulu, ada dalilnya semua. Ada dalilnya. Kalau nggak percaya nanti Tengku ini kalau datang suruh buka dalilnya, insya Allah lengkap.
Kalau kita ini nggak tahu bukan karena nggak ada, ya mungkin pas waktu ngaji nggak datang, ya, atau datang telat-telat, mau selesai mau makan baru datang, atau datang makannya aja, habis itu tanpa ngaji pulang duluan, kan? Atau mungkin datang karena seharian di sawah atau apa ngantuk-ngantuk akhirnya bersandar sambil tidur. Ya gak dengar dalil, mau ngajinya begitu bilang dalilnya gak ada. Jangan dikira gak ada, karena para ulama dulu itu alim-alim. Para abun-abun itu ilmunya Masya Allah. Ada sebagian guru kami ya di Jawa dulu, itu hafal ratusan kitab, hafal dengan halamannya. Kalau orang tanya, kiai-kiai kumpul gak ada yang tahu, tanya pada beliau, coba dibuka kitab itu. Juz 5 halaman sekian, sekian baris dari bawah, dibuka tuh pas. Sama halamannya, barisnya tuh hafal kalau orang dulu. Kalau orang sekarang nih nama kitabnya kadang nggak tahu. Cuma taunya kitab padahal nggak pernah buka kitab Gak ada orang sekarang nih ngomong kitab nggak pernah buka. Makanya kita perlu hati-hati. Yang dulu-dulu tetap kita jaga. Dan ini keluarga Tengku Harun ini punya tekad ya untuk mendirikan Dayah Raudhatus Sa'adah Al-Aziziyah. Dan ini perlu kita dukung. Mengapa? Karena Dayah pondok pesantren ini adalah benteng terakhir umat Islam. Sekolah-sekolah tuh gak bisa. Karena kalau di Dayah itu akhlaknya dijaga, pergaulan dijaga, ibadahnya dijaga, hubungan antara murid dengan guru juga dijaga. Kalau di sekolah-sekolah gak ada yang dijaga. Ibadah ya terserah, ibadah gak ibadah terserah, akhlak apalagi akhlak. Di Indonesia ini ya, di Madura tahun kemarin ada guru SMA dipukul sama muridnya sampai meninggal. Kalau di Dayah kan gak berani, karena guru dianggap orang tua memang. Kalau di dalam agama, ketika orang itu berguru, berarti menganggap beliau itu orang tua. Dan itu orang tua dunia akhirat. Ini bedanya. Dan ini Dayah ini orang ya memberikan dukungan, membantu, menolong. Ini berarti memperjuangkan Islam dan termasuk ibadah yang paling afdal. Jadi di dalam hadis ya Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Orang yang menghidup-hidupkan ajaranku, ajaran Islam maksudnya Islam ahlus sunnah wal jamaah. Ketika kerusakan melanda umatku, sekolah-sekolah umum rusak, nah yang menghidupkan ini ya Dayah ini. Maka orang yang ikut berpartisipasi di situ pahalanya seperti pahala orang mati syahid. Nah, sekarang ini cari pahala mati syahid gak ada. Mengapa? Karena gak ada perang. Perang yang ada di kitab-kitab fikih sekarang tuh gak wajib. Kalau kita di Dayah ya, di kitab Fathul Qarib, Fathul Mu'in, kitab Syarah Mahalli, Tuhfah, setiap tahun umat Islam wajib mengumpulkan tentara, kirim ke negara kafir, perangi mereka, ajak masuk Islam. Itu di kitab. Sekarang gak wajib. Mengapa gak wajib? Kita gak mampu, senjata gak punya. Misalnya umat Islam di Aceh, FPI misalnya, mengumpulkan laskar 1000 orang, mau menyerang Korea karena kafir. Korea punya rudal. Ya, negara kita ini gak punya. Kita ini belum berangkat, rudalnya nyasar ke sini gak jadi berangkat. Makanya gak wajib, karena gak mampu. Nah, tapi walaupun mati syahid seperti itu gak ada, jangan dikira pahala syahid gak ada. Orang memperjuangkan agama dengan menyebarkan ilmu agama melalui pendidikan, terutama pendidikan Dayah, pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Artinya pahalanya besar sekali. Karenanya didukung ini. Kita wajib mendukung.
anak-anak kita yang tidak bisa belajar ke tempat jauh, ya belajar di sini sudah. Biar bisa tiap hari dikirim di apa begitu. Saya kira itu pesan dari saya, karena ini masih ada sesi tanya jawab, sisa waktu saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya kasih nama Syukran dan ringkas ya, Syekh. dengan harmoni, jangan ada yang emosi. Tanya dengan kasih sayang. Ustaz, Kiai biasanya memang kami orang Aceh pulang dakwahnya jam 2. Hari ini kita usahakanlah pulangnya jam 3. Karena jauh datang kemari. Dan hari ini, malam ini tidak seperti biasanya ada tanya jawab. Sebelumnya kami sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dulu kepada Laskar FPI yang telah mendukung dan menjaga keamanan di sini. Kemudian tidak lupa juga kepada masyarakat yang luar biasa dari tadi, mulai dari bangun subuh Kiai Safari subuh. sampai sekarang nih, mungkin sampai besok ada safari subuh di Al-Falah. Masjid Al-Falah Sigli. Yang berbicara juga dua ulama besar kita, yaitu Kiai Muhammad Idrus Ramli dan juga Dr. Haji Husni Harun. Yang salah lagi. Kemudian saya mendengar guru-guru saya menyampaikan ilmu agama sebenarnya harus dicapai andai kata yang memisahkan pulau tersebut adalah lautan, bukan air. Wajib kita lalui sampai ke pulau itu supaya kita memperoleh ilmu tersebut. Ini berarti kita singkat sekali, bukan lautan, tapi jalan raya aja ke Sigli besok pagi. Nah, insya Allah kecil kali semua. Pertanyaan Insya Allah sampai nggak? Kita ramaikanlah. Insya Allah diskusi soal jawab. Selanjutnya kita lanjut dengan tanya jawab. Pada Kasih nama dan pertanyaan langsung. yang mau bertanya, sebutkan namanya, kalau perlu alamatnya. Ringkas dan padat. Kemudian ringkas dan padat, jangan banyak. Kemudian jangan provokasi, santai aja, relax. Oke? Turun. Silakan. Protokol turun. Boleh kasih. Oh, ada ini satu. Oh, ini. Protokol pun nanti boleh juga bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya muliakan dua masyayikhina, pertanyaan saya adalah bagaimana pendapat Ustaz tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyimpulkan Tauhid Salasa? Kemudian bagaimana pemahaman Tauhid dan i'tikad daripada Ibnu Taimiyah? Hanya sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Kiai jawab. Terima kasih ya. Ini pertanyaannya pendek tapi jawabannya panjang. Saya kalau menjelaskan ini di Kuala Lumpur 1 jam biasanya, tapi ya kita singkat-singkat lah. Kalau kita, tauhid kita itu sifat 20, wujud, qidam, Kalau Wahabi tauhid 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Bedanya kalau wujud, qidam, baqa itu untuk mengagungkan Allah, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Itu wujud, qidam, baqa. Kalau tauhid 3 ini lain, tujuannya 2. Apa yang pertama? Tauhid rububiyah dan uluhiyah itu tujuannya untuk mensyirikkan, mengkafirkan orang yang baca istighatsah, baca tawassul dan tabarruk. Disyirikkan, dikafirkan dengan tauhid yang namanya tauhid uluhiyah.
Jadi tauhid uluhiyah rububiyah ini untuk mengkafirkan orang. Dan ini gak bisa orang dianggap syirik karena beristighatsah, karena bertawassul, karena bertabarruk, gak bisa. Karena istighatsah, tawassul, tabarruk ini bukan ibadah tetapi wasilah. Dan wasilah ini diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa itu kalau di khutbah Jumat disebutkan menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ternyata bertakwa tidak cukup, masih ada perintah lagi, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah kepada Allah. Wasilah itu artinya kata para ulama, wal wasilah hiyallati yutawassalu biha ila tahsiril maksud. Dalam tafsir Ibnu Katsir, wasilah adalah sesuatu yang dapat mengantarkan orang atau menyampaikan orang menghasilkan apa yang menjadi tujuan. Itu wasilah. Saya ini dari Surabaya ke Banda Aceh ke Sigli. Kalau lewat jalan darat kira-kira berapa hari? Ya mungkin 1 minggu. Karena ingin cepat, saya dari Surabaya ke Johor. Awalnya dari Surabaya langsung ke KL. Cuma karena ada keperluan dengan Datuk Mufti Johor, saya sehari sebelumnya berangkat ke Johor, naik pesawat, besoknya ke KL, pesawat lagi, besoknya ke sini. Jadi dari Surabaya ke Johor itu 2 jam. Dari Johor ke KL setengah jam. Dari KL ke sini 1 jam 20 menit. 20 menit. Berapa jam itu? Jadi 1, 2, 3, 4 lah ya. Kira-kira 4 jam. Nah, ya pesawat yang saya naiki namanya Air Asia. Air Asia itu namanya wasilah. Wasilah dari Surabaya ke Banda. Kalau wasilah kepada Allah gimana? Kita ini berdoa kepada Allah, ingin hajat dikabulkan. Orang beriman setiap berdoa oleh Allah dikabulkan. Cuma pemberian Allah itu sampainya kepada kita tuh bermacam-macam. Tergantung kedekatannya kepada Allah. Orang yang banyak dosanya misalnya minta, ya Allah saya ini ingin punya Kijang Innova. Karena banyak dosanya dikasih Kijang Innova. Kapan? Ya mungkin dia ketika hampir mati, sudah sakit-sakitan baru punya Kijang. Jadi lambat. Nah kita ini berdoa kepada Allah ingin cepat. Kalau orang itu gak ada dosa seperti para aulia, para wali gak usah berdoa. Ingin sesuatu ada di depannya, dikasih oleh Allah. Gak perlu doa. Setiap keinginan dimudahkan oleh Allah. Dan mereka biasanya gak mau. Dimudahkan begitu gak mau. Ingin biasa-biasa. Ada sebagian guru kami ya, perempuan di Jawa. Setiap ngomong saya ini ingin mangga. Padahal tidak musim mangga. Sebentar lagi ada orang ngantarkan mangga. Entah siapa. Dan setelah datang beliau nangis, ya Allah kok dikasih sungguh. Cuma ingin dikasih. Kalau kita kan ingin terus kalau dikasih kan. Wah mangga apa lagi? Pasti kan begitu. Itu kalau orang dekat pada Allah. Nah ada orang biasa-biasa berdoa ingin cepat. Maka kalau ingin cepat adalah menggunakan wasilah. Wasilah itu mempercepat. Wasilah ini bermacam-macam. Tawassul dengan Asmaul Husna wasilah. Ini gak ada beda kita dengan Wahabi. Karena Wahabi juga sepakat. Tawassul dengan amal soleh wasilah. Gak ada beda. Tawassul dengan doa orang soleh gak ada beda. Kecuali Wahabi Indonesia. Kalau Wahabi Indonesia, dulu Wahabinya sering diundang ke Aceh. Ada Wahabi Indonesia sering masuk TV, orang Arab ya masuk TV.
Gak saya sebutkan namanya, bilang minta doa kepada Tengku, kepada Abu, kepada Ustadz, kepada Kiai, kepada Habib, syirik. Minta doa langsung aja kepada Allah, jangan melalui perantara, syirik katanya. Kalau kita gak syirik, mengapa? Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat setiap ada hajat minta didoain pada Rasulullah. Rasulullah juga begitu, minta didoakan kepada sahabat, saling minta didoakan. Imam Sayyidina Umar akan berangkat menunaikan ibadah haji, pamitan pada Rasulullah. Rasulullah, ya tidak apa-apa, tapi doakan saya. Rasulullah minta doa. Jadi gak apa-apa, itu wasilah. Lalu tawassul. Tawassul ini juga wasilah. Bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, wasilah. Dan ini bukan hal yang syirik, karena ini ajaran Al-Quran dan hadis. Lalu istighatsah. Istighatsah ini juga wasilah. Istighatsah itu artinya berdoa kepada Allah menggunakan lafaz memanggil Rasulullah atau para aulia. Itu istighatsah namanya. Contoh istighatsah, misalnya sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Kalau itu adrikni ya Rasulullah berarti istighatsah. Kalau adrikni ya Allah berarti doa. Kalau ya Rasulullah berarti diamalkan dua, bukan hanya doa pada Allah tapi wasilahnya. Ijazah yang sahih sebenarnya bukan ya Allah tetapi ya Rasulullah. Dan itu tidak syirik. Mengapa? Ya, karena itu memanggil Rasulullah, sedangkan yang diminta sebenarnya adalah Allah. Lah kenapa memanggil Rasulullah? Yang mengajarkan itu memang Rasulullah. Cara doa dengan memanggil kekasih Allah itu Rasulullah yang mengajarkan. Bukan siapa. Tujuannya apa? Membuktikan bahwa para kekasih Allah itu memang benar-benar mulia. Namanya dipanggil dapat memudahkan hajat. Ini Rasulullah yang mengajarkan. Dalam kitab-kitab hadis ya, Rasulullah sedang mengajar di rumah salah seorang sahabat. Tiba-tiba ada seorang sahabat laki-laki buta datang menghadap beliau. Rasulullah, doakan saya biar sembuh dari buta. Lalu Rasulullah menjawab, kalau in syi'ta da'autulak wa in syi'ta sabarta fa huwa khairun lak. Kalau kamu mau, aku doakan. Tapi kalau kamu mau, kamu yang sabar aja buta sampai mati, itu lebih baik bagi kamu. Ternyata kata laki-laki itu, fada'uhu ya Rasulullah, doakan saja Rasulullah. Akhirnya singkat cerita, laki-laki itu oleh Rasulullah, kamu cari tempat wudhu, lalu kerjakan wudhu dengan baik. Habis wudhu kamu ke masjid, sholat hajat 2 rakaat. Habis sholat baca doa ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad. Ini istighatsah namanya, memanggil Rasulullah, wahai Muhammad, ya nabiyyir rahmah, wahai nabi pembawa rahmat, inni tawajjahtu bika ila rabbi, sesungguhnya aku bertawassul dengan engkau kepada Tuhanku, fi hajati hadhihi, mengenai hajatku ini, lituqadali, agar dikabulkan oleh Allah untukku. Allahumma fasyafi' fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Ya Allah, terimalah pertolongan Nabi untuk diriku dan pertolongan diriku untuk diriku. Jadi ada istighatsah memanggil Rasulullah di dalam doa. Jadi Rasulullah yang mengajarkan. Dalam riwayat kitab-kitab hadis, laki-laki itu pergi mengamalkan yang diajarkan Rasulullah. Tak lama kemudian datang ke tempat Rasulullah mengajar, sudah sembuh dari buta. Ini istighatsah. Jadi jangan dikira istighatsah itu syirik. Ya, orang-orang yang pakai rububiyah uluhiyah itu yang mensyirikkan. Bilang nggak ada dalil. Dalilnya banyak, minta berapa dalil? Kalau kata orang Jawa, wani piro. Ngerti wani piro? Hah? Wani piro itu artinya berani berapa. Kalau minta berapa, berani berapa. Kan begitu.
Ini bahasa gaul ya, bahasa milenial begitu. Itu istighatsah. Jadi diamalkan. Begitu hadis ini disampaikan pada Wahabi, kata Wahabi, doa itu gak apa-apa dibaca ketika Rasulullah masih hidup. Nah terus, kalau Rasulullah sudah wafat gak boleh. Mengapa? Karena syirik. Loh, siapa yang bilang syirik? Rasulullah apa kamu? Dia. Oh, Rasulullah gak pernah bilang, kamu kok bilang syirik. Seandainya kalau Rasulullah wafat, doa ini syirik, Rasulullah pasti mengingatkan, awas, kalau saya sudah meninggal jangan baca ya, karena syirik. Oh, Rasulullah gak pernah bersabda begitu. Karena itu hadis ini setelah Rasulullah wafat diajarkan oleh sahabat kepada muridnya. Muridnya diajarkan pada muridnya. Sampai sekarang diajarkan. Ini diajarkan. Jadi jangan dikira ini syirik. Sampai sekarang diamalkan. Ini biasanya kalau hajat-hajat berat atau punya keinginan berat tapi gak mampu ya pakai doa biasanya. Sakit ya pakai doa itu. Nah ini istighatsah. Jadi jangan dikira gak ada dalil. Lalu tabarruk. Tabarruk ini juga bagian dari wasilah. Tabarruk ini ya bermacam-macam lah. Tabarruk dengan Rasulullah ketika masih hidup masyru'. Setelah Rasulullah wafat tetap dianjurkan. Sebagian sahabat bertabarruk. Bertabarruk dengan orang soleh juga dianjurkan. Karena Rasulullah yang mengajarkan. Nah, tauhid rububiyah uluhiyah untuk mensyirikan itu. Makanya kita gak terima. Itu tauhidnya teroris. Karena tauhidnya orang yang suka mengkafirkan. Setelah dikafirkan, kalau mereka pegang pistol, dipistol. ISIS itu pakai tauhid itu membunuh orang. ISIS yang di Syria, di Irak itu pakai itu. Kalau belum seperti ISIS berarti masih belum mencapai puncak Wahabinya. Makomnya masih Wahabi kelas apa ya? Rendah. Kelas teri lah. Kalau yang kelas kakap ISIS itu. Jadi cari pistol lalu umat Islam di pistol. Alasannya melanggar tauhid rububiyah uluhiyah. Kalau tauhid asma wa sifat ini untuk melawan sifat 20. Bedanya itu. Makanya kita tidak menerima itu. Tauhid 3 jelas gak benar. Itu pertanyaan pertama. Tadi pertanyaan kedua apa? Ibnu Taimiyah itu gurunya Wahabi. Tuan gurunya Wahabi. Akidahnya ya seperti Wahabi itu. Cuma dalam beberapa perkara Wahabi lebih parah daripada Ibnu Taimiyah. Karena beberapa masalah yang Ibnu Taimiyah tidak mengharamkan, Wahabi mengharamkan. Contoh, Ibnu Taimiyah membolehkan baca Quran di kuburan, Wahabi mengharamkan. Ibnu Taimiyah menganjurkan bacaan tahlil, Wahabi mengharamkan. Ibnu Taimiyah berpendapat, berfatwa Maulid Nabi pahalanya besar. Kata Wahabi bid'ah, sesat, gak ada pahala sama sekali. Jadi kalau Ibnu Taimiyah itu masih agak bagus, mendingan. Wahabi lebih parah lagi. Jadi itu penanya pertama. Mungkin ada penanya kedua atau terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada masyayikhina yang sangat kami banggakan dan kami muliakan, sedikit ingin saya tanyakan berkaitan dengan keadaan Islam yang sekarang ini. Memang dari dulu telah dicerminkan oleh Rasulullah bahwasanya Islam akan terpecah kepada 73 golongan. Semuanya ke neraka, kulluhum finnar, kecuali hanya satu. Yang ingin saya tanyakan adalah maksud daripada kulluhum finnar, apakah itu daiman atau muqaddaran? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sepupu, ada pondok Duku Ham. Hadis tentang perpecahan umat Islam, kata para ulama itu hadis mutawatir. Artinya qat'i.
karena diriwayatkan lebih dari 12 jalur para sahabat. Dan dalam beberapa redaksinya ada redaksi semuanya masuk neraka kecuali satu yang selamat, dan satu yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang 72 yang masuk neraka itu selamanya apa sementara. Itu selama mereka masih ahli tauhid, matinya membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak murtad dan tidak kafir, itu masih sementara. Nanti bisa masuk surga itu, asalkan masih ahli tauhid. Karena kesesatan ya, bid'ah di luar ahlus sunnah, ajaran-ajaran di luar ahlus sunnah itu ada yang stadiumnya sesat tapi tidak kafir, ada yang stadiumnya kafir, memang keluar dari Islam. Kalau yang sudah keluar dari Islam ini gak ada harapan masuk surga. Kalau yang masih di dalam Islam, masih termasuk ahlul qiblah, itu berarti ada harapan masuk surga. Jadi tidak ada iman. Dalam kitab-kitab ketika menafsirkan hadis itu keterangannya seperti itu. Tapi memang diancam masuk neraka itu. Mereka diancam. Mengapa diancam masuk neraka? Biasanya aliran-aliran sesat itu pendapat-pendapatnya bertentangan dengan dalil qat'i, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma. Ya contohnya seperti istighatsah, tawassul, tabarruk tadi. Ini kan sangat bertentangan. Makanya resikonya berat. Dan sesat di dalam akidah, salah di dalam akidah, dosanya lebih besar daripada salah di dalam amaliyah. Dosanya lebih besar daripada orang yang mencuri, berzina, lebih besar daripada itu. Orang ikut aliran sesat. Mengapa? Karena kalau ikut aliran sesat itu hatinya yang rusak. Bukan cuma luarannya. Kalau handphone itu yang rusak apanya? Softwarenya. Kalau sudah software yang rusak itu kan berat. Tapi kalau cuma luar-luar ya, luar-luar bisa dikasih, misalnya pecah luarnya, tapi softwarenya masih bagus. Kadang kan bisa dikasih lem, bisa dikasih sulasi, lengket lagi, walaupun kelihatannya agak bagus. Tapi kalau sudah software yang rusak ya mati. Apa itu? Sama dengan itu. Soalan perempuan. Perempuan ada pertanyaan? Tanya apa saja. Ini ilmu. Besok kami ke Al-Falah, lusa di Masjid Abu Buraih. Oh bukan, besok Masjid Al-Falah, malam Masjid Abu Buraih. Lusa kami pulang. Tahun depan kalau ada umur panjang baru pergi, kan lama. Perempuan, kita bagi perempuan. Tanya. Apa ada kesusahan, kekaburan, kemuskilan, yang ragu-ragu? Ragu-ragu nanti susah. Kita ibadah mesti yakin. Tapi sudah yakin semua. Sudah yakin semua perempuan, Masya Allah. Allahu Akbar. Cuma ringkas seperti pertanyaan tadi sebagai mungkin menjawab sebagai jawaban yang terakhir untuk mudah. Karena daurah yang kita tulis penjelasan sifat 50 ini kena daurah khusus, nanti kita akan aturkan. Sebab itu lebih tinggi lagi ya, daurah yang kita tulis penjelasan sifat 50 dengan huraian, dengan dalil, dengan realiti semasa. Kita buat di sini nanti pakai slide dan dikasih buku ya khusus. Itu mungkin 3 hari ya, kita makan di sini dan sebagainya. Okey, ada persoalan yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk bertanya. Yang jadi pertanyaan saya kepada orang yang melaksanakan sholat Jumat tapi plimplan, tidak punya prinsip. Jumat ini ke sini, Jumat besok ke sana, Jumat lain lagi ke sana lagi. Itu macam mana itu Ustadz?
limplang, nggak punya prinsip. Kalau sholat Jumat pindah-pindah, itu dilihat imamnya. Kalau imamnya gak benar, ya berarti gak bagus dia. Kalau misalnya pindah-pindah karena khotibnya bagus, karena imamnya orang soleh, gak apa-apa. Atau karena jamaahnya lebih besar, gak apa-apa. Asalkan gak mengurangi syiar jamaah yang ada di dekat rumah. Jadi pindah, cuma gak disunnahkan. Misalnya di dekat sini ada masjid, ya. Lalu di Sigli ada masjid. Misalnya iktikaf atau sholat memilih masjid yang jauh, itu gak disunnahkan. Mengapa? Karena masjid antara yang satu dengan yang lain fadilahnya sama. Kecuali kalau ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa itu gak apa-apa kalau ke sana. Ya kalau cuma masjid sekitar sini pindah-pindah, ya itu gak ada, tidak menjadi anjuran, tidak dianjurkan. Cuma yang pindah-pindah dilihat, itu pindah ke sana pas siapa yang jadi imam itu. Kalau yang pas jadi imam itu yang nggak benar, ya berarti ini sama dengan imamnya itu. Tapi kadang kan orang suka kan. Jadi misalnya ketika Abu ini ngimami di sini, ikut di sana karena lebih mantap, nggak apa-apa kalau begitu. Saya kira begitu. Oke. Ada lain? Aku kari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Syekh Ustaz Haji Aitul Ramli dan juga Ustaz Husnarul, terima kasih telah memberi kesempatan untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya Ustaz, ada kawan saya berjumpa dengan sekolah saya, masalah itu kenduri orang meninggal, kenduri 7 44 100 dibilangnya itu budaya orang itu. Ya, itu Ustaz, bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ngasih makan selama 7 hari memang oleh Wahabi dibilang budaya Hindu. Orang Hindu itu di Indonesia tempatnya di Bali. Saya sering ke Bali, gak ada undangan kenduri 7 hari. Gak ada. Itu yang 7 hari ya. Dan kalaupun itu misalnya dulu pernah ada, di dalam Islam juga pernah ada. Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi mengutip riwayat dari Imam Tawus. Imam Tawus ya, sebuah hadis berupa innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang mati diuji oleh malaikat mungkar nakir selama 7 hari. Karena ujian malaikat mungkar nakir di kuburan itu 7 hari, maka para sahabat menganjurkan sedekah makanan selama 7 hari itu. Kata Imam Suyuti, di Mekah itu tradisi 7 hari berlangsung sampai masa beliau abad ke-10. Padahal di Mekah kan gak ada orang Hindu. Itu 7 hari. Jadi kalau mungkin Hindunya yang meniru Islam, bisa jadi begitu. Kalau misalnya di Hindu ada, karena memang orang Hindu kan bersinggungan dengan orang Islam. Jangan-jangan lebih dulu Islam daripada Hindu, kita kan nggak tahu. Itu yang masalah tradisi 7 hari. Kalau tradisi hari ke-40, 40 dan seterusnya, itu ya sudah beda lagi. Mengapa beda lagi?
kalau sudah lebih 1 bulan, hatta mufti Wahabi itu menganjurkan sedekah makan. Di Saudi ada ulama Wahabi ya, muftinya namanya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz dalam beberapa fatwanya mengatakan, ditanya, di Saudi ini ada tradisi namanya Asyaul Walidain. Asyaul Walidain itu artinya makan malam, mengundang orang-orang untuk sedekah orang tua. Jadi orang Arab, orang Saudi, kalau ayahnya atau ibunya meninggal dapat 1 bulan atau 2 bulan, anaknya buat makanan, makan malam, lalu tetangga-tetangganya diundang. Syekh bin Baz ditanya itu disebut Asyaul Walidain, makan malam sedekah untuk orang tua. Syekh bin Baz ketika ditanya, gak apa-apa itu sedekah kalau sudah 40 hari. Yang memang ada fatwa dari para ulama mazhab Syafi'i ya. Di dalam mazhab Syafi'i, kenduri itu makruh itu 7 hari. Awal-awal meninggal, makruhnya itu. Mengapa makruh? Orang ini kalau baru ditinggal keluarga, tidak kerja, kadang yang meninggal itu banyak menghabiskan uang berobat, jadi memang repot. Maka yang dianjurkan tetangga ngasih makan. Karenanya di dalam mazhab Syafi'i, kalau acara kenduri 7 hari, makanan yang disuguhkan itu bukan dari keluarga tapi hasil sumbangan tetangga, maka tidak makruh. Kalau di Jawa, kalau ada orang meninggal, 1 kampung, 1 desa ngasih beras semua. Itu di Jawa. Makanya di Jawa itu kalau ada anaknya didayah, orang tuanya agak punya beras untuk kirim, biasanya hutang pada orang yang keluarganya meninggal. Karena berasnya banyak biasanya. Jadi gak apa-apa kalau memang itu sumbangan. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab lain, mazhab Maliki gak apa-apa walaupun hatta bukan sumbangan. Itu 7 hari ya. Kalau sudah 40 hari, lalu hari ke-100, itu sudah lupa, sudah kondisi sudah stabil. Jadi kalau orang keluarganya meninggal sudah sebulan lebih, sudah gak berduka cita. Apalagi yang mati istrinya. Mungkin sudah walimaan itu. Jadi maksudnya begitu. Yang 30 hari, 40. Itu ya Wahabi yang ngarang. Bilang dari Hindu ngarang. Coba datang ke orang Hindu. Memang pernah ada orang Hindu masuk Islam, jadi mu'allaf namanya Abdul Aziz. Dia menulis buku seperti itu. Sama orang Muhammadiyah, Wahabi disebar-sebarkan. Lah dia agak paham. Dikiranya kalau sama antara Islam dengan Hindu, maka berarti itu meniru. Belum tentu. Karena di dalam Islam, acara 7 hari juga ada di Mekah. Nah, Islam yang di Indonesia ini memang sumbernya dari Mekah. Para ulama yang menyebarkan Islam pada bangsa kita di Mekah. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, asalnya orang Aceh, belajar di Mekah. Pulang dari Mekah, ternyata Aceh perang dengan Portugis. Akhirnya kapalnya terus ke Cirebon, mendirikan dayah di sana, mendirikan kerajaan. Disebut Sunan Gunung Jati. Jadi ini tradisi Mekah sebenarnya, bukan tradisi Hindu. Karena di kitab ada. Itu ngarang. Dan seandainya asalnya dari Hindu, seandainya ini berandai-andai, meniru tradisi agama lain, itu tidak mutlak haram. Meniru tradisi agama lain itu haram, syaratnya ada 2. Pertama, ayyakunal fi'lu madhmuman fi syar'i. Perbuatan yang ditiru itu memang perbuatan tercela menurut kacamata agama. Itu yang pertama. Yang kedua, meniru tradisi agama lain itu haram, syaratnya yang kedua, ayyakuna biqasdit tasyabbuh. Orang itu meniru, tujuannya meniru agama lain. Kalau perbuatan yang ditiru itu bukan perbuatan tercela, bukan perbuatan jelek, dan gak ada tujuan meniru mereka, maka gak haram. Contohnya apa? Sekarang ini saya ceramah agama, menyampaikan ayat, hadis, pakai mikrofon, lalu pakai
Ini Samsung ini apa ini? Gak ada namanya. Ini yang buat orang Arab apa orang kafir ini? Lah orang kafir berarti meniru orang tapi gak masalah, ini gak haram. Mengapa gak haram? Kita pakai ini gak ada tujuan meniru orang kafir. Yang kedua, ini bukan perbuatan tercela karena isinya pengajian. Gak masalah kalau begitu. Bahkan kalau kita belajar kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, banyak hukum-hukum agama yang sebenarnya oleh Rasulullah diadopsi dari budaya jahiliyah, kadang dari Yahudi. Contoh yang dari jahiliyah itu akikah. Akikah itu asalnya budaya jahiliyah. Orang Arab jahiliyah kalau istrinya melahirkan bayi laki-laki sembelih kambing 2. Kalau bayinya perempuan sembelih kambing 1. Setelah disembelih, darah kambing itu diusapkan, dilumurkan pada rambut dan badan si bayi. Itu akikah namanya. Begitu Rasulullah diutus, akikah tetap jalan. Cuma mengusapkan darah pada badan bayi gak boleh. Mengapa? Karena itu gak ada gunanya dan itu perkara najis. Akikah jalan terus. Mengapa? Karena akikah tradisi yang baik. Islam ganti tradisi. Katakan pada Wahabi, iyalah anggap ini budaya Hindu, tapi ini ngasih makan kan memang Islam menganjurkan. Kalau Islam juga menganjurkan, berarti ini bukan hanya punya Hindu, Islam juga punya, walaupun dengan cara yang berbeda. Kalau orang Hindu makan, kita juga makan itu. Apa meniru agama Hindu? Ya enggak lah, kita perlu makan. Banyak ya budaya-budaya yang sama, tapi itu memang budaya universal. Semua golongan punya budaya itu. Maka itu tidak dianggap tasyabbuh. Karena ini banyak aturan-aturannya. Saya rasa begitu. Jadi sebagai sambungan lagi sebelum ada yang tanya. Jadi kalau orang Hindu 7 hari menyerupai orang Islam 7 hari menyerupai Hindu. Adakah orang Hindu mengucap la ilaha illallah tahlil? Kan tak ada. Kalau orang Hindu mengucap tahlil la ilaha illallah sudah Islam. Bermakna dia Islam kan? Nah, itu jawaban ringkas. Kan mudah. Kemudian rububiyah uluhiyah asing-asing. Kalau asing-asing bermakna surah Al-Fatihah pun kena ada 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kena ada satu lagi. Alhamdulillah ilahil alamin uluhiyah. Betul. Ayat kursi mesti ada 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha. Akhirnya Allahu rabbul ilah. Kan sudah keliru. Betul. Itu ayat Quran dah keliru kalau kita beda-bedakan uluhiyah rububiyah. Yang kedua, malaikat bertanya bila mati, kan 6 soalan bocor. Betul. Di antara soalan yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim, ma rabbuka. Bermakna mesti ada hadis lain, malaikat akan bertanya, ma ilahuka. Ada dua hadis. Tak ada. Jelas keliru. Kan mudah kita pahami, ini singkat dan padat. Itulah kita akan kursus nanti penjelasan sifat 50 mungkin 3 bulan yang lalu datang beramai-ramai, nanti kita akan war-warkan lagi. Boleh? Jud? Itu dia. Jadi ada pertanyaan dari Tungku Gesi Ulun Tuan di Tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Kiai Haji Idrus Ramli, dan yang saya muliakan kepada Ustadz Kiai Haji Husni Harun selaku tuan rumah. Jadi yang saya tanyakan, saya melengkapi pertanyaan Tungku yang pertama tadi. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana terhadap orang yang memilih-milih salat jamaah, salat Jumat? Maksudnya contohnya gini, yang Jumat hari ini kita salat di Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi besok-besoknya kita salat di Masjid Wahabi. Ini bukan di sini, di tempat lain. Oh, kalau ada di sini saya nggak tahu juga. Ini saya bilang di tempat lain. Apa di sini ada? Saya nggak tahu.
Dan yang kedua, bagaimana pemahaman etika Islam Nusantara. Karena jangan sampai takut-takut kita nanti masuk ke sini. Nah, gitu aja. Oh, kalau udah masuk, apa bisa kita kejar, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kalau Jumat pertama sholat di masjidnya Ahlus Sunnah. Jumat kedua di masjid dan imamnya Wahabi. Itu gimana? Jumat pertama bagus. Jumat kedua tidak bagus. Karena bermakmum pada orang di luar Ahlus Sunnah itu hukumnya makruh. Makruh bermakmum pada Wahabi. Bahkan cuma kalau nggak ada imam lagi, kalau ada pilihan ya, di sini imamnya Ahlus Sunnah atau di sini imamnya Wahabi, ada agak jauh imamnya Ahlus Sunnah, maka yang bagus bermakmum kepada yang Ahlus Sunnah. Kalau nggak ada pilihan lagi, ada masjid atau menasa imamnya Wahabi, yang Ahlus Sunnah gak ada. Sebagian ulama berfatwa lebih bagus sholat sendirian. Cuma sebagian ulama berfatwa lebih bagus bermakmum lah daripada sendiri. Khilaf mazhab Syafi'i di dalam Syarah Mahalli ya, dalam Tuhfah masalah ini khilaf, dalam Bughyah khilaf. Ya terserah, kalau parah, kalau gak enak sendiri aja lah, ikut yang lebih afdal sendiri. Mengapa bermakmum kepada orang di luar Ahlus Sunnah itu makruh? Bermakmum pada orang di luar Ahlus Sunnah itu makruh karena biasanya tidak khusyuk, sholat tidak mantap. Orang sholat ini kan, orang yang sholat itu kan innama yunaji rabbah. Yunaji itu artinya akan bercakap-cakap, bermunajat. Nah kita ini bermunajat dengan orang kan perlu konsentrasi kan. Kita bercakap dengan orang, lalu kita agak konsentrasi. Orang kan marah. Kamu ini bicara dengan saya kok matanya kemana-mana, kan begitu. Kalau kepada Allah ini kan hati. Kalau imamnya bukan Ahlus Sunnah, biasanya gak khusyuk. Pikiran itu jengkel. Saya pernah ya pulang dari Jawa Tengah naik bis. Sampai Surabaya mau sholat subuh. Tahu-tahu ada orang maju ke depan, gak ada yang nyuruh maju. Ternyata Wahabi. Nggak baca basmalah, nggak baca kunut, akhirnya pikiran jengkel. Ingat keterangan di kitab, wah ini bikin makruh ini. Kita ini nunggu-nunggu malah jengkel. Jadi kalau Jumat pertama sholat di masjid Ahlus Sunnah, yang kedua di masjidnya Wahabi, berarti yang pertama yang bagus, yang kedua tidak bagus. Pertanyaan yang kedua, Islam Nusantara. Islam Nusantara itu sebenarnya apa? Islam Nusantara itu gak ada sebenarnya. Itu diada-adakan. Sebenarnya Islam Nusantara ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Awalnya orang yang dulu sering ceramah Islam Nusantara itu saya sebenarnya, sama kawan-kawan Aswadja. Maksudnya bahwa ciri khas Islam di Nusantara ini Ahlus Sunnah, akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i, orangnya Sufi, dan punya tradisi-tradisi khas Nusantara seperti kenduri dan semacamnya. Cuma karena sejak tahun 2015 orang-orang liberal menyeret-nyeret istilah Islam Nusantara untuk membenarkan jaga gereja ya, untuk membenarkan ceramah pada waktu misa di gereja Natalan. Alasannya Islam Nusantara, akhirnya kita gak nerima. Kalau Islam Nusantara maksudnya itu ya gak benar. Karena Islam Nusantara itu mungkin maksudnya Islam di Nusantara. Sama dengan rambutan Aceh. Di Jawa itu ada dua macam rambutan yang terkenal. Satunya rambutan Binjai, satunya rambutan Aceh. Saya dulu pikir kenapa disebut rambutan Aceh? Mungkin dari Aceh.
Ya, Islam Nusantara maksudnya Islam di Nusantara. Kira-kira begitulah. Kalau agama baru ya bukan. Cuma kalau Islam Nusantara ini yang membawa-bawa orang liberal, ya untuk membenarkan pikiran mereka. Pikirannya apa? Kalau Natalan jaga gereja, nanti dalilnya rahmatan lil alamin. Loh, rahmatan lil alamin bukan itu. Itu gak benar itu namanya. Ada yang mau membenarkan tradisi-tradisi lama yang sudah dilarang oleh para ulama, seperti tradisi sesajen. Sesajen itu artinya membuat makanan lalu dipersembahkan kepada makhluk halus, itu jin, itu syirik, gak boleh. Oleh para ulama sudah dilarang oleh para kiai. Nah, kalau Islam Nusantara maksudnya itu ya gak benar. Karena Islam ya Islam. Islam itu ada aturan-aturannya. Masalah Islam itu dapat beradaptasi dengan tradisi bukan hanya di Nusantara, di mana-mana Islam karakternya seperti itu. Selama tradisi itu tak dilarang di dalam agama. Jadi begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah nampaknya sudah begitu mengerti. Jadi dua lagi untuk kita tutup karena besok Kiai sebelum subuh ke Sigli. Ringkas dan padat, silakan. Yang di tiang dulu. Tinggal di Al-Falah, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau tanya masalah logikanya. Logika, ada sebagian dosen saya di IAIN, Dr. Sakir Wijaya, waktu saya beri logika saya, persoalan tahlilan, bukan tahlil, la ilaha illallah, di tahlilan, saya bilang, dia bilang kan larang, tahlilan larang, kemudian saya tanya, kalau tahlilan itu dilarang, sedangkan yang dibaca kan kalimat-kalimat bagus di mata Allah itu kan Quran, dia itu tetap ngotot, dia larang. Terus saya bilang, jika orang tua bapak meninggal, apa yang bapak rasakan? Sedih. Di saat sedih pasti iman kita turun. Di saat iman kita turun, apa yang terjadi? Dia diam waktu itu. Pokoknya kalau ada dalil baru kau kerjakan. Terus itu pelongok dia. Saya bilang, terus yang harus saya lakukan sekarang itu bagaimana? Udah, yang kedua Ustaz, masalah kita bermazhab Imam Syafi'i fikih, terus masalah tauhid Abu Hasan al-Asy'ari, terus kemudian yang ketiga tasawuf Junaidi al-Baghdadi, Imam Ghazali. Kemudian yang perlu saya tanyakan, generasi milenial sekarang ini, misalnya jika pagar-pagarnya sudah Ustadz berikan ceramah lewat YouTube dan segala macam, Ustadz di Aceh segala macam udah banyak. Soalnya banyak kebocoran-kebocoran di saat mereka pahami ada ustaz-ustaz yang berseberangan lah sama kita. Namun kita bocor, generasi kita yang sekarang ini bocor. Kok bisa lepas padahal mereka udah dipagari oleh fikih Imam Syafi'i, udah dipagari tauhid Abu Hasan al-Asy'ari, udah dipagari tasawuf al-Ghazali. Tapi kok bisa bocor, Ustaz? Apa solusi atau blueprint yang Ustaz berikan? Benteng. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji di pondok. Yang pertama masalah tahlil ya. Tahlil itu artinya komposisi bacaan zikir yang pahalanya untuk orang mati. Kalau orang Wahabi gak menerima, alasannya gak ada dalil. Dikira itu buatan orang Aceh, orang Jawa, orang Kalimantan, Malaysia. Bukan. Orang yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati siapa? Rasulullah. Mereka gak tahu. Hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Imam Baihaqi dalam Itsbatu Adzabil Qabr, Imam Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul, Imam At-Tabrani. Sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Sa'd bin Mu'adz ketika beliau meninggal.
Falamma shalla alaihi Rasulullah SAW, setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, thumma dufina wa suwiya alaihi turab, lalu Sa'ad bin Mu'adz ini dimakamkan dan tanah diratakan di atasnya. Jalasa Rasulullah SAW fawqa qabri, lalu Rasulullah duduk di atas makamnya, di samping makamnya. Faqal subhanallah tawilan, lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 lama. Fasabbahna ma'ahu, para sahabat juga baca subhanallah. Setelah lama, thumma qala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu, para sahabat baca Allahu akbar. Satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, para sahabat ikut. Setelah selesai, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir. Rasulullah, ada apa engkau baca tasbih, baca subhanallah, baca Allahu akbar, gak seperti biasanya? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Sa'ad bin Mu'adz itu, kata Rasulullah, orang soleh dihimpit oleh kuburannya. Karenanya Rasulullah membacakan zikir hatta yufarrijahullahu an, hingga Allah melepaskan Sa'ad bin Mu'adz dari himpitan kubur. Kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati sangat bermanfaat. Ini dalilnya tahlil. Ketika ini disampaikan kepada Wahabi, Wahabi menerima. Cuma mereka cari alasan, loh Ustaz, kalau gitu tahlil jangan dibaca di rumah, baca di kuburan. Memang bagusnya begitu, tapi baca di rumah juga gak apa-apa. Karena para ulama tidak ada yang memahami bahwa zikir itu bermanfaat kalau baca di kuburan aja. Baca di rumah juga bermanfaat. Para ulama memahaminya begitu. Mengapa? Yang dijadikan alasan oleh Rasulullah peringanan terhadap Sa'ad bin Mu'adz itu bacaannya itu, bukan karena tempatnya. Jadi gak ada masalah sebenarnya. Loh kalau begitu yang dibaca ya subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah aja, jangan baca yang lain. Loh, para ulama gak memahami seperti itu. Zikir seperti ini bisa, berarti yang lain juga bisa, karena kias. Kita ini mengikuti pemahaman ulama salaf. Imam Ahmad bin Hambal menganjurkan, kalau ke kuburan baca surat Ikhlas, baca Qul a'udzu birabbil falaq, baca Qul a'udzu birabbin nas. Dianjurkan oleh Imam Ahmad. Masa mau bilang sama Imam Ahmad, Imam Ahmad, sampeyan di kitabnya, riwayatnya Rasulullah baca subhanallah, Allahu akbar, baca la ilaha illallah. Kenapa nyuruh baca itu? Masa mau bilang begitu sama Imam Ahmad? Nah, ini artinya apa? Kita itu membaca hadis, kemudian pemahamannya ikut pengamalan para ulama. Selesai sudah. Jadi tahlil ini kita gak buat-buat. Itu Sa'ad bin Mu'adz itu ya, orangnya soleh. Dihimpit oleh kuburan. Yang bilang soleh itu Rasulullah. Kita ini siapa yang bilang soleh? Nama aja. Ya mungkin namanya soleh. Ada yang namanya Pak Soleh? Ya mungkin namanya. Apalagi Solehah, ada namanya Solehah. Ya namanya aja. Sa'ad bin Mu'adz ini yang mensolatkan Rasulullah, masih kurang apa? Masih dihimpit. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ini wafat, Rasulullah bersabda, ihtazzal arsyu li mauti Sa'din. Arasy bergoncang karena meninggalnya Sa'ad. Menggemparkan arasy. Arasy ini gempar. Mengapa arasy gempar? Senang kedatangan rohnya Sa'ad. Orang itu ya, kalau akan kedatangan orang yang dicintai, biasanya gak enak diam. Anaknya misalnya dari KL, dari Jakarta mau datang. Malam-malam telepon, pas saya besok pulang. Sudah, pagi-pagi mestinya ngantuk, gak ngantuk ayahnya. Karena nunggu anaknya. Mamanya gak ngantuk juga itu. Pegang handphone kemana-mana. Sebentar telepon. Ya apa, sudah masuk airport. Ini agak macet di jalan. Sejam lagi, sudah check in. Iya ini antri. Sudah di ruang tunggu, sudah. Loh kok masih aktif HP-nya? Delay pesawatnya murah. Kan begitu biasanya itu.
Orang tuh kalau akan kedatangan orang yang disenangi biasanya agak enak dia. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ini wafat, Arasy itu bergerak. Senang kedatangan beliau. Ini masih dihimpit. Nah, kita ini siapa kita ini gak mau dibacakan tahlil? Bilang sama Wahabi, kamu gak tahu dalil, kamu gak pernah belajar. Taunya cuma menyalahkan, ya itu. Kalau belajar ada acara seperti ini, datang ke sini, insya Allah ada dalilnya. Karena apa yang diajarkan oleh guru kita ada semua dalilnya, bukan nggak ada. Yang bilang nggak ada ya nggak pernah belajar, ada di mana? Nanti marah-marah ya, ada orang kenduri marah, ada orang zikir nyaring marah terus. Islam ini rahmatan lil alamin, jangan marah. Belajar dengan tenang sama sesama muslim yang baik, jangan menganggap orang jelek dia paling baik sendiri, gak boleh begitu. Kita ini rahmatan, tapi bukan jaga gereja, maksudnya rahmatan lil alamin. Jaga gereja itu urusannya polisi atau siapalah, bukan urusan organisasi Islam, PI, Banser, bukan, karena itu urusan negara. Jadi itu pertanyaan yang pertama, masalah tahlil ya. Kemudian pertanyaan yang kedua apa tadi? Solusi kaum milenial. Ini mengapa banyak yang bocor? Ya mungkin mereka belum mendengar informasi tentang kita. Informasi yang masuk justru dari pihak sebelah. Kadang seperti itu. Karena dengan adanya informasi yang luar biasa melalui YouTube, melalui ini, ustadz-ustadz mereka, orang-orang Wahabi yang sudah fanatik itu banyak yang kembali kepada Ahlus Sunnah. Saya 2 minggu yang lalu dari Pekanbaru, itu ada seorang ibu yang menjadi aktivis ya, aktivis dan penggerak acara Wahabi selama 20 tahun. Alhamdulillah kembali kepada Ahlus Sunnah. Di Jakarta ada suami istri asalnya Wahabi karena orang tua mereka Wahabi. Malah suaminya ketika melamar pada mertuanya, kamu kesini mau apa? Ngelamar anak bapak. Kamu NU apa Wahabi? Kalau NU saya gak mau. Bapak Wahabi juga. Oh ya sudah, diterima. Syaratnya Wahabi. Dia ini ketika ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, mau dibacakan talqin, kiainya dimarahi. Sudah kiai, jangan dibacakan katanya, pergi aja. Gak boleh. Sekarang ini alhamdulillah kembali kepada aswaja. Saya kalau ke Jakarta, orang ini suami istri minta bermalam di rumahnya, kemudian minta ngantar kemana-mana itu, minta cuti kerja kalau saya datang itu. Saya tanya, sampean ini kok kembali pada aswaja, kenapa? Anu Pak Yai katanya, sampean tuh pernah ceramah di Kuala Lumpur di Bangi 9 jam. Saya nonton sama istri sampai selesai. Setelah dilihat, loh, dalilnya kok banyak. Kata ustadz gak ada dalilnya, ternyata banyak dalilnya. Ya kita ya ikut sudah. Kita diakali berarti dari dulu. Bilang gak ada dalil, gak ada dalil. Akhirnya ya kembali pada Ahlus Sunnah. Nah yang milenial ya kita ajak lah, kita saling mengajak. Sebenarnya kalau ada kesempatan, ada waktu, saya ingin menyampaikan pada mereka, tapi kan semuanya serba terbatas. Makanya saya kalau kemana-mana senang kalau ada orang pegang Samsung apa terus disampaikan, agar umat Islam di mana-mana itu pada tahu itu. Agar tidak ada batasan dengan generasi manapun untuk mengetahui informasi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu, wallahu a'lam. Tadi satu lagi, silakan. Oh, sudah keluar seorang perempuan. Nah, kita kecerdaan boleh tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ustadz Muhammad Idrus Ramli dan juga Ustadz Husni bin Harun. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah benar saya pernah dengar yang bahwa sebagian kaum mengklaim yang bahwa kedua ibu bapak, yaitu daripada
Rasulullah SAW, yaitu diklaim ayahanda dan bundanya Rasulullah masuk neraka karena mereka itu bereferensi dengan hadis Sahih Muslim yang ke-103 kalau nggak salah. Kalau memang bukan, siapakah maksud daripada hadis Rasulullah dalam Sahih Muslim tersebut? Yaitu ibunya Nabi dan ayah Nabi, yaitu masuk neraka. Siapakah ibu dalam hadis tersebut? Sekian. Bukan ibu. Jadi hadis di dalam Sahih Muslim, seandainya itu sahih oleh para ulama ditakwil, yang dimaksud dengan ayahku itu pamannya Abu Thalib karena meninggal tidak masuk Islam. Itu yang pertama. Nah, para ulama mengenai kedua orang tua Nabi ini ada beberapa maslak, ada beberapa jalan bahwa mereka selamat di akhirat. Pertama apa? Pertama, maslak pertama, mereka termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang-orang yang jauh dari generasi kenabian sebelumnya. Informasi dari nabi sebelumnya sudah habis dan tidak mengikuti nabi berikutnya. Dan itu dijamin di dalam Al-Quran tidak diazab oleh Allah. Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Jadi dalilnya lebih kuat. Karenanya hadis Muslim nggak dipakai karena lebih kuat Al-Quran. Itu maslak yang pertama. Maslak yang kedua, ada yang berpendapat bahwa ibunya Rasulullah itu beriman. Ada riwayat yang mengatakan begitu. Ketika masih hidup, pernah menyatakan beriman. Ibunya Rasulullah. Maslak yang ketiga, pendekatan yang terakhir, ada pendekatan walaupun lemah diambil oleh para ulama. Rasulullah ketika menjelang wafatnya menghidupkan kedua orang tuanya, lalu kedua orang tua ini beriman baca syahadat, setelah itu meninggal lagi. Ada masalah. Nah, orang-orang Wahabi ini ngajak kembali pada Quran dan hadis. Dan yang dipakai cuma Sahih Muslim. Hadis yang dipakai cuma dua. Pertama, semua bid'ah sesat. Kedua, orang tua Nabi masuk neraka. Gak ada hadis lagi kayaknya. Loh, itu memahami hadis itu harus dipadukan dengan Al-Quran. Itu seandainya hadis yang di Sahih Muslim itu kuat. Nah, sebagian ulama mengatakan hadis itu tidak kuat. Mengapa tidak kuat? Karena dalam riwayat lain, pesan Rasulullah itu bukan mengatakan ayahku ada di neraka. Enggak berkata begitu. Dalam riwayat yang lebih kuat, Rasulullah katanya bersabda, "Idza mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar." Kalau kamu jumpa dengan kuburan orang kafir, sampaikan kamu masuk neraka. Akhirnya sahabat ini setelah Rasulullah lama wafat, saya dulu menyesal tanya itu pada Rasulullah. Kenapa? Karena saya dapat tugas khusus. Setiap bertemu kuburan orang kafir, saya suruh bilang, "Hei, kamu masuk neraka." Nah, para sahabat itu kalau diberi tugas khusus sampai mati gak berani meninggalkan. Itu dari setianya, cintanya kepada Rasulullah. Jadi kata beliau, saya dulu ini nyesal tanya itu. Coba gak tanya kan enak. Lah orang kemana-mana, apalagi jalan kaki, kan biasa, kan pasti ketemu kuburan kan. Kalau setiap ketemu kuburan suruh bilang, kamu masuk neraka deh. Kan capek, perginya misalnya mau ke sawah, perginya lewat kuburan, kamu masuk neraka. Nanti pulangnya bilang begitu lagi. Cuma karena yang nyuruh Rasulullah, para sahabat jadi laksanakan. Itu masalah hadis itu ya. Yang terakhir ada perempuan. Ada perempuan.
warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama. Saya akan senyum ya, guys. Sebut nama. Yang mulia Bapak Kiai, dua-duanya, alhamdulillah kami sudah dapat bertemu dan mendengar tausiahnya yang sangat luar biasa yang sedang bahas. Tapi dari kami perempuan juga jangan sampai kesepian, juga ingin bertanya karena ini menyangkut dengan masalah zikir ya. Alhamdulillah di Aceh sekarang zikir sangat maraknya, mungkin lebih semangat daripada perempuan, daripada bapak-bapak lebih sering banyak hadir yang perempuan. Jadi yang perlu kita tanyakan, kami perempuan ini setiap zikir tentu mengeluarkan suara. Jadi suara itu memang lebih nyaring suara perempuan. Kadang kita ada mendengarkan bahwasanya kalau perempuan mengeluarkan suara yang nyaring, ada juga mengatakan bahwa itu haram hukumnya katanya. Jadi dari sini saya ingin penjelasan dari Ustadz supaya kami perempuan ini nggak ragu-ragu dalam mengeluarkan berzikir, mengeluarkan suara yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaan lagi, persoalan orang meninggal. Apabila meninggal seseorang, misalnya laki-laki, setelah dimandikan, kebiasaannya kami orang Aceh ini, setelah dimandikan, dikafankan, mungkin tidak semua wajahnya ditutup untuk bertemu dengan ahli warisnya atau keluarganya untuk sebagai pertemuan terakhir. Yang perlu kami tanyakan, ada pendapat katanya bila sudah meninggal itu, walaupun bukan murimnya, boleh tersentuh kulit. Tapi ada pendapat bahwasanya kalau sudah dimandikan semuanya sudah selesai, tidak boleh disentuh kecuali murimnya. Yang mana yang bukan murimnya, misalnya seperti kadang-kadang kakak sepupunya atau adik sepupunya menemui jenazah laki-laki. Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, suara perempuan itu menurut mazhab Syafi'i yang kuat bukan termasuk aurat. Karena bukan termasuk aurat, maka dikeraskan, tidak apa-apa, tidak haram, dan yang mendengar juga tidak dosa. Yang nggak boleh itu kalau orang perempuan ketika ada laki-laki lain menyapa, langsung suaranya dilembut-lembutkan. Oh, apa kabar? Itu ya, dilembut-lembutkan ya. Kalau mang kayak zikir kan itu suara normal-normal gitu. Enggak apa-apa yang kalau yang itu. Yang pertama. Pertanyaan yang kedua, walaupun sudah mati, kalau bukan mahram nggak boleh menyentuh, mencium nggak boleh. Kalau bukan mahram kayak sepupu, kayak siapa, nggak boleh. Kecuali kalau menurunkan. Tapi kalau misalnya buka terus, nggak boleh kalau bukan mahram. Itu hanya khusus mahram yang seperti itu. Jadi memang nggak boleh lah. Dan memang di Indonesia ini kadang apa? Kalau waktu dimandikan, mau mandikan semua satu kampung itu. Yang tidak mandikan nonton juga kayak tontonan, nggak boleh itu. Kalau perempuan ya perempuan aja lah. Kecuali perempuan, laki-laki yang mahram misalnya mengatur atau apa, khawatir ada yang nggak ngerti orang awam. Kalau laki-laki ya juga laki-laki. Kecuali saudaranya aja yang memang mahram yang memandikan itu. Jangan semuanya. Kadang-kadang sampai ikut ke kuburan itu nggak boleh lagi itu kalau ikut ke kuburan. Nggak bagus. Orang perempuan ke kuburan waktu ngantar jenazah. Baru kalau yang ngantar dah pulang, yang perempuan datang nggak apa-apa. Asalkan jangan jerit-jerit di kuburan. Nangis-nangis, jerit-jerit nggak boleh. Kalau baca Quran atau apa ziarah, penghormatan tuh gak apa-apa. Jadi seperti itu.